Baik, shalom mama dan saudara semua. Pada kesempatan kali ini saya mengambil sebuah tema untuk kita sama-sama renungkan, yaitu kasih melahirkan pengampunan. Kasih melahirkan pengampunan yang terambil dari kitab Kejadian 45 ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-9. Jika kita berbicara mengenai pengampunan, maka di situ perlu kita tahu bahwa itu pasti ada konflik. Sebelum ada pengampunan, tentunya ada konflik, dan konflik itu yang membuat harusnya ada pengampunan. Nah, konflik itu bisa terjadi di mana saja. Di saat ini, konflik itu bisa terjadi di mana saja, baik di sekolah, di tempat kerja, di gereja sekalipun, bahkan di dalam keluarga sendiri yang notabene-nya adalah satu darah. Kita sering ketahui bahwa dalam keluarga itu adalah satu darah, tetapi di situ sering terjadi konflik. Nah, mengapa hal itu terjadi? Apa yang melatar belakangi sehingga konflik itu bisa terjadi dalam keluarga sekalipun kita adalah satu darah? Nah, konflik ini terjadi tentunya karena ada perbedaan. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan tujuan, perbedaan kepentingan, dan rasa iri, rasa dengki dengan yang lain. Dalam keluarga sendiri juga kita tahu bahwa sering kita tahu bahwa ada yang disebut sebagai anak emas, ada yang disebut sebagai anak perak, ada yang lebih disayang oleh bapaknya, ada yang lebih disayang oleh ibunya. Hal ini kemudian membuat rasa iri itu tertanam dalam diri anak-anak dan menimbulkan konflik itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang kekasih, untuk melihat lebih jauh mengenai hal ini, kita lihat dari kisah Yusuf anak Yakub. Kita lihat dari kisah Yusuf anak Yakub yang saat ini kita baca dan kita renungkan bersama. Dari cerita ini mungkin sudah tidak familiar, cerita ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana pada perikop sebelumnya Yusuf itu adalah anak Yakub. Dia terlahir dari rahim seorang istri dari Yakub yang namanya Rahel. Ya, Rahel itu perempuan yang sangat dicintai oleh Yakub. Hal ini kemudian yang melatar belakangi mengapa Yusuf lebih menyayangi Yakub daripada anak-anaknya yang lain. Yakub lebih memperhatikan Yusuf karena Yusuf itu adalah anak dari Rahel. Bahkan dia membuatkan baju khusus yang mahal indah untuk Yusuf. Nah, hal ini kemudian menimbulkan rasa iri antara saudara-saudara Yusuf yang lain. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf, tetapi karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemudian mereka tidak jadi membunuh Yusuf, tetapi Tuhan membawa mereka untuk pembunuhan itu tidak terjadi, tetapi yang terjadi adalah mereka menjual Yusuf. Nah, penyertaan Tuhan ini tidak hanya terjadi di sini, tetapi penyertaan Tuhan itu terjadi terus-menerus dalam kehidupan Yusuf, sehingga ia diangkat menjadi penguasa di negeri Mesir. Dan tibalah pada 7 tahun kelaparan, dan yang tersedia di makanan adalah hanya ada di Mesir. Sehingga Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf pergi membeli gandum di Mesir, dan pada kali kedua mereka membeli gandum. Setelah kisah piala Yusuf yang disimpan di karung Benyamin, Yusuf kemudian memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Hal ini dapat kita lihat dalam bacaan kita hari ini pada pasal 45. Saudara-saudari yang kekasih, pada ayat yang pertama dan kedua, Yusuf menyuruh orang-orang Mesir itu keluar dari tempat itu. Mungkin secara manusia kita akan berpikir, apa sih yang melatar belakangi ketika Yusuf menyuruh orang-orang Mesir keluar dari tempat itu? Apakah karena ia malu kalau sebentar lagi dia akan menangis, atau apakah karena dia malu mempunyai keluarga seperti mereka? Hal ini kemudian membuat saya berpikir bahwa semua jawaban itu tidak benar. Semua jawaban itu tidak benar karena ketika Yusuf menangis, suaranya terdengar sampai keluar. Dan nantinya pada ayatnya yang berikut kita tahu bahwa di situ Yusuf mengakui saudara-saudaranya. Lalu
Jika demikian, apa di balik itu? Apa alasan di balik itu ketika Yusuf menyuruh orang-orang Mesir itu keluar? Yang menjadi alasannya adalah supaya orang-orang Mesir itu tidak tahu kesalahan, kejahatan yang telah diperbuat saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Yusuf menyuruh orang-orang Mesir untuk keluar dari tempat itu supaya orang-orang Mesir tidak tahu apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. Hal yang kedua yang perlu kita lihat, yang itu pada ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, di mana Yusuf kemudian memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya sebagai Yusuf yang mereka jual, Yusuf saudara mereka. Tentu di situ ada rasa kaget, ada rasa takut yang sangat luar biasa dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka rasa kaget karena Yusuf yang mereka jual itu ternyata ada di depan mereka. Yusuf yang mereka jual itu sudah benar-benar ada di hadapan mereka, dan mereka juga merasa takut yang luar biasa karena Yusuf yang mereka jual itu ternyata dia sudah menjadi penguasa di Mesir. Ternyata Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, dan Yusuf bisa melakukan apa saja untuk membalas segala kejahatan daripada mereka. Namun kemudian apa yang terjadi? Di situ segala ketakutan, segala kekhawatiran daripada saudara-saudara Yusuf tidak menjadi kenyataan. Karena apa? Kita lihat pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8, ayat 5 hingga ayat yang ke-8, di situ Yusuf bukan membalas kejahatan mereka dengan kejahatan, tetapi Yusuf justru menghibur mereka. Yusuf justru menghibur saudara-saudara mereka agar mereka tidak bersedih, mereka tidak bersusah hati dan tidak menyesal tentang apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Bahkan satu kalimat yang saya garis bawahi di situ adalah Yusuf berkata demikian, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dari kalimat ini kita tahu bahwa Yusuf meyakini bahwa Allah yang menetapkan, Allah yang merencanakan, dan Allah yang mengatur terjadinya penjualan Yusuf ke Mesir. Allah menetapkan, Allah mengatur hal itu terjadi karena ada maksud dan tujuan baik di balik peristiwa itu. Saudara-saudari yang kekasih, berdasarkan tema khotbah kita saat ini, kasih melahirkan pengampunan. Kita bisa simpulkan bahwa tidak ada pengampunan tanpa kasih. Kita bisa saja simpulkan bahwa tidak ada pengampunan tanpa kasih. Nah, saat ini krisis kasih itu selalu kita temui di mana-mana. Krisis kasih selalu kita temui di mana-mana. Di kampus, kita temui di sekolah, kita temui di tempat kerja, kita temui di perkumpulan dengan teman-teman kita, di gereja, bahkan di dalam keluarga kita. Krisis kasih itu selalu ada. Dan krisis kasih itu kemudian membuat kita sulit untuk bisa memberikan pengampunan. Krisis kasih itu kemudian membuat kita sulit untuk kita bisa memberikan pengampunan terhadap orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Nah, konflik ini juga terjadi di mana-mana. Konflik ini bisa terjadi di setiap lingkungan kita, dalam lingkungan kerja, lingkungan studi, lingkungan di mana kita meraih ilmu, di lingkungan gereja, bahkan di lingkungan keluarga kita yang notabene-nya adalah satu darah. Konflik itu terjadi karena ada perbedaan pendapat, kepentingan, rasa iri, rasa dengki, rasa ketidakpuasan, dan lain-lain. Lalu apa yang menjadi akibat dari konflik itu? Konflik ini kemudian merusak persekutuan kita dengan sesama kita, keluarga, bahkan saudara sekandung kita. Pada hari Kamis kemarin, bapak saya kembali ke kampung untuk mengurus satu masalah antar saudara sekandung karena masalah warisan. Yang laki-laki bersikeras bahwa dia itu adalah anak laki-laki. Jadi segala hal, segala urusan mengenai warisan
harta peninggalan orang tua itu adalah haknya. Tetapi yang perempuan juga tidak mau kalah. Yang perempuan juga berpikir bahwa kok saya adalah anak kandung. Saya adalah anak kandung sekalipun saya perempuan, tetapi saya juga punya hak yang sama. Nah, hal ini dari perbedaan perspektif inilah kemudian menimbulkan konflik. Konflik itu timbul dari rasa iri, dari perbedaan perspektif itu. Dan konflik itu kemudian menimbulkan terjadi saudara-saudara itu saling memaki satu sama lain, saling mencaci. Bahkan di situ pun terjadi kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang hampir menimbulkan pertumpahan darah. Nah, konflik-konflik ini sering kita temui di mana saja. Walaupun terkadang kita tidak menyadari hal itu. Karena konflik itu bersifat laten atau konflik itu bersifat tertutup. Namun kita perlu sadari bahwa konflik-konflik tersebut dapat membuat perang antar saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih, konflik bisa terjadi karena rasa iri. Konflik bisa terjadi karena rasa dendam yang ada dalam diri. Dalam keluarga yang notabene adalah bapak, mama, anak-anak, sering terjadi konflik antar anak-anak karena rasa iri antara yang satu dengan yang lainnya. Sadar atau tidak sadar, di dalam keluarga itu sering ada yang biasa kita tahu dengan sebutan anak emas dan anak perak. Ketidakadilan orang tua dalam memberikan kasih sayang terhadap anak-anak menjadi salah satu pemicu konflik. Orang tua yang lebih sayang anak yang satu dibandingkan dengan anaknya yang lain membuat anak-anak itu merasa terabaikan. Dan dari situ kemudian menimbulkan rasa iri, rasa benci, rasa dendam antar anak-anak. Nah, jika demikian, apa yang akan terjadi nantinya? Hal ini mengakibatkan suatu saat akan ada bahaya yang muncul ketika rasa benci, ketika rasa dendam itu berhasil diekspresikan. Rasa benci, rasa dendam itu berhasil dikeluarkan. Jika dalam bacaan ini kita temui bahwa Yusuf itu tidak jadi dibunuh, tetapi kemudian dijual, maka bisa saja di saat ini kita temui bahwa sudah tidak ada penjualan, tetapi bisa saja ada pembunuhan antar saudara karena rasa iri, rasa benci satu sama yang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih, masalah-masalah ini harus ada penanganan untuk menciptakan kedamaian melalui pengampunan. Pengampunan adalah pembebasan dari hukuman atau pembebasan dari tuntutan. Pengampunan juga berarti kita memulihkan kembali relasi kita, kita memulihkan kembali hubungan kita dengan sesama kita yang sudah rusak. Dan mengampuni di sini dapat berarti bahwa kita itu memaafkan kesalahan orang lain yang telah dilakukan kepada kita. Mengampuni berarti kita merelakan, dan dengan demikian bahwa mengampuni berarti kita tidak lagi merasa marah, kita tidak lagi merasa kecewa, kita tidak lagi merasa sakit hati, iri, dendam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Tetapi terkadang rasa kecewa, rasa iri, rasa dendam, dan rasa benci itu kemudian membuat kita sulit untuk mengampuni saudara-saudara kita. Apakah di antara kita ada yang mengalami hal ini? Tentu saja ada di antara kita yang mengalami hal ini, bahkan dalam diri kita sendiri. Nah, mengapa hal itu bisa sulit untuk kita lakukan? Nah, hal ini sulit untuk kita lakukan karena sebagian besar dari kita berpikir bahwa mengampuni berarti kita melupakan. Kita berpikir bahwa melupakan hal pahit yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, melupakan hal pahit yang orang lain lakukan terhadap kita itu tidak mungkin terjadi. Makanya kita sulit untuk mengampuni. Tetapi di sini saya mau tegaskan bahwa mengampuni itu bukanlah melupakan. Mengampuni bukan kita lupakan, tetapi ingatan itu akan tetap ada. Ingatan kita tentang rasa sakit, ingatan kita tentang rasa kecewa itu akan terus ada dan membawa tandanya bagi kita.
Nah, pengampunan itu saya ibaratkan sebagai luka yang ada pada pohon hidup. Luka yang ada pada batang pohon hidup. Luka itu akan sembuh ketika pohon hidup itu terus mengeluarkan getah. Pohon hidup itu akan terus mengeluarkan getah dan kemudian luka itu akan sembuh. Tetapi di balik itu, sekalipun luka itu sembuh, tetapi masih akan ada tanda. Tanda pada pohon itu tetap ada, dan hal inilah yang sama dengan mengampuni. Luka potong pada pohon itu ibarat makian, ibarat hinaan, ibarat pukulan, ibarat rasa sakit yang orang lain berikan kepada kita. Sedangkan getah adalah ibarat kasih, ibarat pengampunan yang terus-menerus kita berikan kepada orang lain. Nah, dengan pengampunan, dengan kasih yang terus kita berikan kepada orang lain, berangsur-angsur luka itu akan sembuh. Luka, sakit hati kita itu berangsur-angsur akan sembuh, tetapi tetap akan ada bekas, sebagaimana luka pada pohon hidup. Bekas itu adalah ingatan kita. Bekas dalam pohon hidup itu adalah ingatan kita, di mana kita akan terus mengingat hal itu. Tetapi yang menjadi tanda kutip adalah ketika luka itu, rasa benci itu tidak lagi membebani hati kita. Luka, rasa benci tidak lagi membebani hati kita dan tidak lagi menguasai diri kita. Nah, saudara-saudari yang kekasih, hal yang penting untuk kita bisa mengampuni adalah kasih. Sebagaimana tema kita hari ini, hal penting untuk kita bisa mengampuni orang lain adalah kasih. Nah, untuk kita bisa dapat mengampuni, setiap orang hendaklah memiliki kasih di dalam dirinya. Memiliki kasih yang besar, membuat orang bisa melepaskan pengampunan itu terhadap orang yang menyakitinya. Kasih itu adalah kasih agape, kasih di mana kasih itu tidak terbatas. Sebagaimana arti dari agape sendiri yang artinya cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat. Di mana cinta agape itu adalah cinta yang tidak pernah egois, maka kasih seperti ini, cinta seperti ini yang perlu kita miliki. Dalam tradisi Kristen, agape berarti cinta yang bersifat total. Dia tidak egois dan dia tidak terbatas. Sekalipun objek kasih itu kemudian dia bisa berubah, tetapi cinta itu tidak berubah, cinta itu tidak terbatas. Nah, pengampunan itu harus keluar dari hati kita tanpa batas. Pengampunan itu harus keluar dari hati kita dan dia itu bersifat tidak terbatas. Dan dengan kata lain, umat Tuhan itu harus mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuninya dengan tidak memiliki batas. Nah, kasih itu, kasih yang besar, kasih yang tanpa batas itu, dia kemudian dia bisa menuntun kita, dia membawa kita pada pengampunan yang tidak terbatas itu. Sebagaimana bacaan kita hari ini tentang tokoh Yusuf, di mana Yusuf itu mengampuni saudara-saudaranya. Coba kita bayangkan saja bagaimana sakitnya Yusuf ketika dia dijual, dia dipisahkan dari dia punya bapak. Bagaimana sih rasa sakit itu? Rasa sakit, rasa kecewa itu bercampur aduk. Dia sakit hati ketika dia dibuang di dalam sumur. Dia sakit hati ketika dia dijual. Dia sakit hati ketika dia dipisahkan dari dia punya bapak yang sangat dia cintai. Nah, namun rasa kecewa, rasa sakit itu kemudian tidak menjadi penghalang bagi Yusuf untuk kemudian mengampuni dia punya saudara-saudara. Nah, kasih yang tidak terbatas itu yang menuntun Yusuf kepada pengampunan yang tak terbatas pula. Lalu di sini apa yang menjadi pelajaran untuk kita ambil bersama-sama? Yang pertama yang saya catat itu adalah kasih menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Sebagaimana Yusuf
mengasihi saudara-saudaranya, dia menutupi segala kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap Yusuf dari orang-orang Mesir. Dan yang kedua, kasih melahirkan pengampunan. Kasih melahirkan pengampunan, sebagaimana tema kita hari ini. Kasih melahirkan pengampunan. Kasih Yusuf terhadap saudara-saudaranya, kasih yang tidak terbatas itu, kemudian membawa Yusuf pada pengampunan yang diberikan kepada saudara-saudaranya, sekalipun kejahatan itu tidak bisa, kalau untuk kita saat ini mungkin tidak bisa untuk diampuni. Dan hal yang ketiga adalah kasih membuat kita melihat setiap peristiwa dalam kehidupan kita adalah sebagai kehendak Tuhan, sebagai tetapan daripada Tuhan. Kasih yang Yusuf miliki kemudian menuntun Yusuf untuk melihat bahwa peristiwa penjualan Yusuf di Mesir itu merupakan penetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan, Tuhan merencanakan, Tuhan menetapkan, dan Tuhan yang mengatur, supaya kemudian dari hal itu melahirkan hal-hal baik yang akan datang ke depan. Nah, saudara-saudari yang kekasih, saat ini kita ada pada minggu Advent, di mana masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Kalau saat ini relasi kita dengan saudara-saudara kita masih renggang karena masalah sepele, kakak adik saling benci karena harta, kakak adik saling benci karena kasih sayang yang diberikan oleh orang tua tidak merata, kakak adik sonde bakasi muka, kakak lihat lain, adik lihat lain, kakak adik masih saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bahkan rasa sakit itu kemudian membuat kita untuk sulit mengampuni saudara-saudara kita. Mari kita belajar dari kisah Yusuf. Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya, sekalipun kejahatan mereka itu terlalu keji dan sulit untuk diampuni. Mari kita pupuk rasa persaudaraan kita pupuk rasa kasih, rasa cinta itu, agar kemudian rasa kasih, rasa cinta kita itu menuntun kita pada pengampunan yang sejati, menuntun kita pada pengampunan yang tidak terbatas itu terhadap saudara-saudara kita. Mari kita nanti kedatangan bayi Natal itu dengan terus memupuk cinta, dengan terus kita memupuk kasih yang tak terbatas itu, agar kemudian dapat melahirkan pengampunan yang tak terbatas pula. Mari kita hidup saling mengampuni sebagai saudara bersaudari, kakak adik, bapak mama. Mari kita hidup saling menyayangi satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Piring jua bisa tatoki, terjadi meja makan, bukan cuma sekali saja. Sama dengan hidup adik kakak, biar lain marah lain, mari busu-busu orang saudara jua. Mari hidup baku sayang, jaga itu ikatan, jangan pisah mama pun sayang kakak. Seng ada kepeng bisa cari, mas permata cuma fantasi, kalau kakak mau cari di mana? Emas, permata, harta dunia ketemu bisa cari, tapi kalau kakak, kalau adik, ketemu mau dapat di mana? Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.